Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Shaka's future. Wife Asha. Calon istri Saka Asha, bab 2, kucing Persianya Asha. Setelah drama di pagi hari yang selalu membuat Asha naik darah, namun ia tetap bahagia melakukannya. Akhirnya, mereka berdua sudah sampai di depan gerbang yang menjulang tinggi bertuliskan International Highest School of Godwin. Dari namanya saja, kita sudah menebak jika sekolah ini milik dari keluarga Saka. Sekolah bertaraf internasional ini menjadi salah satu sekolah swasta terbaik di Jakarta. Bangunan yang menjulang tinggi berwarna abu-abu tua dan muda itu tampil begitu gagah, lantai dengan marmer yang mengkilap semakin menambah kesan mewah. Pada bangunan sekolahan ini terdiri dari 5 lantai dengan fasilitas yang lengkap dan modern. Berbagai ekstrakurikuler ada dalam sekolah tersebut. Di tengah bangunan, terdapat satu lapangan yang cukup lebar yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara, sedangkan untuk lapangan basket, futsal, dan olahraga lainnya berada terpisah. Tentu tak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk bisa masuk di sekolah bergengsi ini. Tak hanya kalangan borjuis saja yang bisa masuk di sini, ada pula dari rakyat biasa. Karena masuk jalur beasiswa yang setiap tahun diadakan di sini, 80% mandiri, 20% beasiswa. Deruman motorsport full black milik Saka membuat seluruh penghuni JLADWIN ini tertuju padanya. Bad boy-nya Gladwin, tapi kucing Persianya Asha berangkat. Teriak kamu Hawa dengan semangatnya, menatap pria tampan itu. Yang beruntung si Saka, apa Asha sih? Aku rasa si Saka yang beruntung bisa mendapatkan Asha yang cantik, pintar, tentu kaya raya itu. Enggak lah, Asha yang beruntung dapetin Saka yang pentolan sekolah ini, gila ya. Ganteng kali woy. Tasya menghela nafas yang sudah kesekian kalinya sejak membuka matanya tadi. Pemandangan dan bisik-bisik yang selalu didengar oleh telinganya. Klik, Saka melepas kaitan helm yang dipakai Asha. Lalu dengan sigap Saka membantu tunangannya untuk turun dari motor yang cukup tinggi itu. Mengingat Asha ini sedikit pendek, Saka selalu memberikan act of service yang terbaik untuk tunangannya ini. Terima kasih Saka. Asha tersenyum manis hingga membuat hati Saka berdugun-dugun. Ingat dunia Saka hanya ada Lilian Erin Natasha William. Mereka berdua berjalan di koridor kelas yang cukup panjang itu. Tangan keduanya saling bertatan posesif seolah memberi warning kepada seluruh penghuni sekolah jika keduanya adalah sepasang kekasih. Hingga mereka berdua sampai di depan kelas Saka, ya kewajiban Asha selanjutnya adalah mengantar Saka masuk ke dalam kelas dan memastikan tunangannya ini tak kabur di jam pelajaran. Namun bukan Saka namanya yang tak bisa keluar diam-diam ini. Mat, bayarnya besok ya. Teriak Evis, pria yang cukup manis, karena terdapat lesung pipi di kedua sisi. Wajahnya kalem, tak ada aura bad boy-nya. Dia Pervis Burhan Nabizar. Evis adalah nama panggungnya. Siap Aden, kalau boleh tahu kenapa Avis setiap Senin dan Kamis selalu ngutang sih? Notanya Mbak Nani penasaran, karena setiap hari itu Avis selalu mengutang dengan alasan tak diberi uang jajan oleh kedua orang tuanya. Padahal mereka anak-anak dari orang kaya, pikir Mbak Nani. Evis yang sedang menelan makanannya pun tersedak dengan perkataan Mbak Nani. Prevas tetite hahara, kualat diambak, durhaka sama abah uminya. Alasan gak dikasih uang jajan karena peraturan di rumah habis, diwajibkan puasa sunnah Senin sama Kamis. Tapi itu berlaku jika di rumah saja, jawab Cai Rilsiko Birendra, cowok tampan blasteran Cina. Cai termasuk pria yang cukup pendiam, tetapi diamnya dia adalah bumerang. Sekalinya menggeletuk, 1, 2, 3 tumbang hanya dengan ucapan bibir tipisnya itu. Mereka berdua adalah chase-nya Saka dalam keadaan apapun. Waduh, bahaya itu dan durhaka, dosa itu. Ujar Mbak Nani ikut menimpali. Hahaha. Tawa Cai di sini yang paling keras. Ini si Den Saka kemana kok tumbenan, belum nongol.
Tujarnya kembali, Mbak Nani memang begitu dekat dengan mereka bertiga karena hampir setiap hari mereka bolos di kantin belakang sekolahnya. Jangan salah, sekolah elit pun ada kantin yang berada di luar sekolah dan itu biasanya dihuni oleh murid-murid seperti mereka. Lagi jadi kucing Persia dia mbak, jawab Evis dengan santainya, Boge. Ram umpatnya tertahan ketika mendapati sosok di belakangnya. Ngatain gue lo. Saka menabok kepala Evis dengan tas bekal di tangannya. Hei, ada si bos. Ringis Evis mengelus kepalanya, ngutang lagi dia mbak. Yusir aja dia. Sampah masyarakat itu, kelakar Saka meledek Evis, Mbak es teh tawar ya. Teriaknya kepada Mbak Nani. Siap Den. Dul, mulis nih gue, panggilan alami. Evis berlari terbirit-birit merasakan perut mulasnya. Kan kualat dia, bohongin abah uminya, ujar Cai, menatap kepergian Evis. Saka lalu membuka tas bekal pemberian sang tunangan. Mantap Mir, nasi goreng Jawa, bola matanya berbinar. Mulutnya terus mengunyah makanan itu, terasa selalu pas dengan seleranya. Bekal dari Neng Asya Den. Tanya Mbak Nani. Iya mbak, mau coba. Anak ini, tawarnya, kepada Mbak Nani. Saka juga dekat dengan Nani. Dia salah satu janda yang selalu dibantu oleh Asya. Asya seringkali memberikan sembako dan uang, dengan jumlah yang cukup banyak untuk Nani dan sang anak, dan Saka tak pernah absen untuk mengantarkan sang tungan di kediaman Mbak Nani ini. Ambo mantap nih Din rasanya. Neng Asya selain cantik, baik hati dia juga pintar memasak ya Dan. Saka mengangguk sambil mengunyah mulutnya yang penuh dengan makanan itu. Tapi Asya yang sial mbak, dapat modelan kayak Saka ini, keletuku si Cindro alias Cai, si cenderung pendiam. Namun bermulut pedas ini, ngit kampret lo 4 Saka. Burhan. Mampus gue. Berhenti. Sekali lo bergerak gue cabut bulu kaki lo. Teriak Asya dari ujung koridor. Asya, dia menjabat sebagai seksi kedisiplinan di sekolah ini. Setiap jam mata pelajaran kedua Asya selalu berkeliling sekolah mencari-cari murid yang berkeliaran, bolos di jam pelajaran. Termasuk sang tunangan dan para antek-anteknya mau kaburkan lo. Kebiasaan. Kesal Asya berjalan menghampiri Evis. Asya cantik, panggil gue Evis, bukan Burhan, astaga. Ucap frustasi Evis menatap wajah tunangan sahabatnya ini. Lah, Burhan juga nama lo kan? Suka-suka gue kali. Ceka. Jawab pertanyaan gue, mau kemana lo? Secara Asya? Entah, kenapa Asya lebih suka memanggil Evis dengan sebutan Burhan alias burung hantu. Habis dari toilet Asya. Lo nggak lihat gue baru aja keluar dari sana. Tangannya menunjuk ke arah pan yang bertuliskan toilet. Evis hendak membuka suaranya, namun urung ketika ucapnya disela oleh Asya. Ayo cepat. Gue ikut lo sekarang juga. Tunjukkan di mana teman-teman lo bolos. Ji gue mau ke kelas, seriusan. Jawabnya, sedikit panik jarinya membentuk pes 2 jari. Oke, gue hubungin Abi atau Umi ya. Mana sih kontak ponselnya? Asya mengeluarkan ponsel dan jemari lentiknya menari di atas layar itu, mencari kontak orang tua dari Evis ini. Ceka, pundungan banget sih lo. Mau tak mau Evis, menuruti ucapan Asya, nyawa taruhannya jika Abi dan Uminya tahu